Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun itu dan kapanpun itu. Di video kali ini saya akan sharing-sharing lagi mengenai pengenalan e-commerce dan e-business, di mana hal-hal yang saya akan bahas yaitu meliputi definisinya, latar belakang, faktor yang mempengaruhi munculnya e-commerce, dan alur kegiatan yang ada dalam e-commerce itu sendiri. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari e-commerce. Apa sih definisi dari e-commerce itu? Definisinya begini: kegiatan transaksi atau jual beli yang menggunakan media digital sebagai media transaksinya. Yang kedua, ada latar belakang dari e-commerce. Nah, latar belakang bisa munculnya e-commerce yaitu mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang hingga sekarang. Nah, e-commerce sendiri ya teman-teman, dimulai atau ditemukannya atau muncul di era tahun 1990-an, di mana e-commerce ini diciptakan supaya mengubah stigma masyarakat dari transaksi secara konvensional untuk bisa beralih ke transaksi secara digital. Untuk yang ketiga, ada faktor munculnya atau faktor yang mendorong munculnya e-commerce. Untuk yang pertama, adanya evolusi komputer, yaitu hardware dan softwarenya. Yang kedua, ada perkembangan jaringan komputer dan jaringan internet. Yang ketiga, ada perubahan pola pikir dari manusianya atau gaya hidup manusia di era digital seperti sekarang ini, di mana tiga faktor itu adalah tiga faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana adanya perkembangan secara hardware dan software itu didukung dengan adanya perkembangan dari jaringan komputer dan internet, supaya lebih mudah untuk bisa mengakses dari transaksi digital seperti saat ini. Untuk yang faktor terakhir atau faktor pendukung yang terakhir yang saling berkaitan yaitu pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita sebisa mungkin mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa beralih ke transaksi konvensional ke transaksi secara digital. Nah, di mana transaksi digital ini memiliki keuntungan, yaitu menjaga keamanan dari transaksi, mempermudah kita secara transaksinya, tidak mengeluarkan tenaga terlalu banyak, serta menghemat waktu dimanapun itu dan kapanpun itu. Untuk yang terakhir, untuk e-commerce adalah alur kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada penjual, di mana penjual ini yaitu berperan sebagai produsen atau penjual barang dan jasanya. Yang kedua ada konsumen, di mana konsumen ini adalah pihak yang konsumtif atau yang lebih membeli kepada barang atau jasa yang diberikan. Yang ketiga ada distributor. Nah, distributor ini berperan sangat penting dalam penjualan transaksi online atau secara e-commerce, di mana distributor ini mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh si pembeli dan mengantarnya kepada si pembeli itu sendiri. Yang keempat, ada teknologi. Nah, teknologi ini sangat penting sekali dalam mendukung berjalannya e-commerce, di mana tadi yang seperti saya sebutkan yaitu hardware dan software yang semakin terus dikembangkan hingga saat ini, di mana teknologi ini supaya kita lebih bisa mempermudah untuk mengakses kegiatan transaksi secara online. Untuk yang keempat atau yang kelima, yang keenam, maaf, ada jaringan komputer atau internet. Nah, jaringan internet ini mendukung teknologi itu tadi. Nah, di mana jaringan internet ini berperan sebagai pengakses atau menunjang kita untuk bisa mengakses
transaksi secara online atau e-commerce itu tadi. Nah, beralih ke bahasan yang berikutnya atau bahasan yang kedua, yaitu ada pengenalan dari e-bisnis. Untuk e-bisnis sendiri yaitu ada definisinya dan elemen pada e-bisnis beserta peranannya. Untuk yang pertama ada definisi dari e-bisnis. Definisi dari e-bisnis itu sendiri yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Untuk yang kedua atau bahasan yang kedua ada elemen pada e-bisnis beserta peranannya. Untuk yang pertama ada kompetitif strategi atau strategi untuk berkompetensi atau bersaing di dunia bisnis. Yang kedua ada bisnis strategi. Nah, bisnis strategi ini sama halnya dengan kompetitif strategi. Tujuannya yaitu menyusun strategi pasar supaya bisa berkompetensi atau bersaing di dunia bisnis secara sehat. Yang ketiga ada value change atau alur kegiatan, di mana alur kegiatan ini peranannya yaitu sangat penting, mulai dari kegiatan kita memasarkan produk, mengolah produk, sampai dengan merecycle produk tersebut atau menggantinya dengan produk yang baru. Yang keempat ada employers atau tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini sangat membantu sekali kita yang berbisnis. Nah, peranan tenaga pembantu ini supaya mempermudah kita atau bisa mempermudah kita dalam mengelola bisnis kita, supaya kita tidak repot-repot atau tidak keribetan sendiri ya teman-teman. Yang kelima ada customer. Customer ini adalah pembeli. Nah, pembeli ini peranannya cukup penting dalam bisnis kita ya teman-teman. Karena pembeli ini kita katakan sebagai raja. Nah, raja ini kita harus melayaninya dengan baik atau dengan SOP yang berlaku ya teman-teman, supaya customer ini bisa tertarik berkunjung ke bisnis kita. Karena apa? Karena pelayanan itu sangatlah penting bagi customer supaya memberikan kenyamanan dan memberikan nilai tambah kepada customer untuk bisnis kita. Yang keenam selanjutnya ada market segment. Nah, di market segment ini kita akan menjual barang kita dari usia berapa, pangsa pasarnya ya teman-teman, istilahnya ini. Pangsa pasarnya itu kita mulai menjualnya diperuntukkan untuk usia berapa. Nah, segmen pasar ini juga meliputi tempat kita berjualan. Kita berjualannya harus bagaimana? Terus desainnya harus bagaimana? Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.